Timnas yang dulu diremehkan, kini timnas itu pula yang justru selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Kalimat itu bukan lagi sekadar angan, bukan juga sekadar narasi penghibur, tetapi sebuah gambaran nyata dari kebangkitan sepak bola sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri yang sungguh gila bola, yang negeri itu sungguh sangat serius dalam menyusun sejarahnya sendiri. 3 nama kini telah resmi menjadi bagian dari barisan Garuda. Emil Audero, Timnas Indonesia yang dulu dianggap remeh, kini menjelma jadi kekuatan baru yang mengancam Australia dan Bahrain, guys. Wah, perjalanan gila Timnas Indonesia. Dari yang dulu dihina, kini Australia dan Bahrain pun terancam. Dari tertawaan jadi ancaman. sebuah perjalanan panjang yang dulu hanya dianggap mimpi, kini berubah menjadi kenyataan dengan ambisi. Timnas yang dulu diremehkan, kini timnas itu pula yang justru selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Kalimat itu bukan lagi sekadar angan, bukan juga sekadar narasi penghibur, tetapi sebuah gambaran nyata dari kebangkitan sepak bola sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri yang sungguh gila bola, yang negeri itu sungguh sangat serius dalam menyusun sejarahnya sendiri. 3 nama kini telah resmi menjadi bagian dari barisan Garuda. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelopessi. 3 pemain yang telah merampungkan proses naturalisasinya dan sudah bisa diturunkan saat timnas menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka bukan sekadar tambahan nama dalam daftar pemain. Mereka adalah simbol dari keseriusan revolusi sepak bola Indonesia. Naturalisasi mereka pun bukan proses instan, tapi kini semuanya rampung dan mereka telah bersiap. Bukan hanya siap untuk diturunkan melawan Australia dan Bahrain, tapi juga siap menjadi bagian penting perjalanan timnas Indonesia meraih mimpi ke Piala Dunia. Lucunya, bukan hanya kita yang merasa bangga. Dari Timur Tengah, sebuah pujian pun datang dari tempat yang tidak terduga. Ya, guys. Yang mana media Irak menuliskan sebuah tajuk besar, yaitu nilai pasar timnas Indonesia kini 3 kali lipat dari timnas Irak. Wah, iya, timnas 3 Irak kali lipat. terkejut, guys, ya. Dan bukan hanya medianya, Media Irak membandingkan, guys, harga pasar timnas Indonesia dan timnasnya, guys, ya. bahkan para supporter Irak pun juga memuji. Wih, Mereka mengakui perkembangan sepak bola Indonesia bukan supporter Irak lagi pun memuji, biasa-biasa guys. saja, tapi Mantap, luar mantap. biasa. Sementara itu dari lini pertahanan timnas Indonesia, kabar bahagia pun datang. Kevin Dix telah kembali. Dix yang sempat ditarik karena cedera, kini sudah pulih total. Bahkan dalam berita terbaru, Dix masuk dalam skuad yang akan bertanding melawan Chelsea. Ia juga masuk daftar top skor UEFA Conference League. Seorang pemain bertahan masuk dalam jajaran pencetak gol terbaik kompetisi Eropa. Bayangkan itu, back tapi punya insting menyerang seperti striker. Lalu suara optimisme juga datang dari salah satu pilar penting Garuda, Mesil Hers. Dengan penuh keyakinan, bocah Manado ini berkata, "Saya sangat yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Saya pikir selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik dari lawan-lawan yang kami hadapi. Saya tidak ingin mengomentari tim lain, tapi saya benar-benar percaya pada tim ini." Sebuah pernyataan yang lahir bukan dari kesombongan, tapi dari kepercayaan terhadap tim yang sangat dalam. Pelatih dan staf kini telah berdatangan. Patrick Kluivert bersama kekuatan baru sudah tiba di Jakarta. Alex Pastor, sang asisten pelatih pun sudah berangkat. Ia bahkan mengunggah video singkat di media sosialnya dengan bertuliskan, "Indonesia, here we come." Wih. Sebuah kalimat sederhana tapi syarat makna. Karena ia Kalimat tampaknya sederhana sadar, tapi bermakna, kepercayaan guys. yang supporter berikan pada dirinya bahkan lebih tinggi dari yang supporter berikan kepada pelatih kepala timnas Indonesia itu sendiri. Maka bagi Alex, perjalanan ini bukan sekadar laga internasional biasa. Ini adalah bagian dari perjalanan untuk menunjukkan sebuah rasa cinta dan balas budi terhadap supporter timnas Indonesia. Dari sisi lawan yaitu Australia dan Bahrain, mereka pun tampaknya mulai kebingungan. Bagaimana tidak, tiap pertandingan selalu ada wajah baru di skuad timnas Indonesia. Apalagi Australia. Australia sudah 2 kali bertemu Indonesia dalam waktu yang berdekatan. Dan untuk ketiga kalinya, mereka akan melihat lagi skuad timnas Indonesia kembali berubah total. Dan dari Bahrain, muncul Cywar yang justru mengundang tawa. Sang pelatih berkata, "Setiap kali menghadapi Indonesia, selalu ada 2 atau 3 pemain baru.
Sekarang ada 1 kiper dari Serie B dan 2 dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan melawan timnas Belanda, bukan Indonesia. Bahrain berkata, sepertinya saya akan melawan timnas Belanda, bukan timnas Indonesia. Weh, mengapa Bahrain berkata begitu? Tak hanya para pemainnya yang lucu, pelatihnya pun terlihat sama. Sangat Ia lucu menganggap sekali ini berkata adalah dia. cywar, tapi bagi supporter timnas Indonesia, ini adalah bentuk ketakutan yang terselubung. Karena dalam hatinya, ia tahu Indonesia bukan lagi tim yang mudah ditaklukkan. Dan kalaupun Indonesia disebut timnas Belanda, apakah ada pemain Belanda yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan air mata di matanya? Ya betul. Kalau para pemain Irak dan pelatih Irak itu berkata Indonesia itu timnasnya timnas Belanda, tapi mengapa pemain Indonesia ini bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalau pemain Belanda tak akan bisalah menyanyikan lagu Indonesia itu, guys ya. Apakah mereka bisa merinding saat menyanyikan lagu kebangsaan negeri yang kini mereka bela? Dia kata pemain Belanda. Itu aku, Juang, dan adikku Gemma. Dari sektor penjaga gawang, Indonesia kini punya kekuatan yang baru yang tidak terduga. Dialah Emil Audero, kiper termahal kedua se-Asia. Ia pernah berdiri di bawah mister gawang Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria. Ia pun juga kerap kali berduel melawan seorang CR7. Dan kini pemain itu akan berdiri di bawah mister Garuda. Di lini belakang, Jay Itse semakin menggila. Ia masuk dalam Best 11 Serie A versi SofaScore. Bayangkan ada nama pemain Indonesia disandingkan dengan 10 nama pemain-pemain terbaik di Serie A. Dan kini berdasarkan data transfer market, nilai pasar skuad Indonesia mencapai 639 miliar rupiah. Siapa yang menyangka? Luar biasa. Timnas yang dulu hanya jadi main-mainan oleh Malaysia, Thailand, dan Vietnam, kini berubah menjadi tim yang ditakuti. Yang dulu diremehkan, kini dihormati. Yang dulu jadi bahan tawa, justru kini jadi kebanggaan Asia Tenggara. Namun di tengah euforia ini, ada juga suara-suara yang sumbang. Perdebatan tentang Emil Audero dan Marten Pas. Audero yang sejatinya belum membuat kesalahan, malah dihantam opini publik karena pernyataan sang ayah. Padahal sang ayah sendiri sudah mengklarifikasi, dulu saya ragu pada kepengurusan sebelumnya, tapi sekarang semuanya mungkin terjadi. Ironis rasanya, kita menghukum seorang Emil bukan karena kesalahan yang ia buat, tapi karena bayangan masa lalu yang pernah ayahnya tak sengaja lontarkan. Tak perlu membenci Emil jika kita mencintai Pas, dan sebaliknya. Keduanya berkorban untuk tim Indonesia. Bayangkan Marten Pas harus menempuh 13.810 km dari Dallas ke Sydney. Wah, jauh Penerbangan banget. non-stop selama lebih dari 17 jam, hanya untuk mengenakan jersey Garuda. Apakah itu bukan cinta? Cinta. Sementara itu, seorang pemain yang sempat disisihkan kini kembali bersinar. Dialah Sandy Walsh. Kini ia membela Yokohama Marinos dan sukses melaju ke babak 8 besar ACL Elite. Kemungkinan besar mereka akan menghadapi Al Nassr, klub yang ada Cristiano Ronaldo di dalamnya. Dari yang dulu diragukan, kini Sandy bersiap menantang legenda dunia. Inilah metamorfosis sepak bola Indonesia. Namun perjalanan ini bukan semata tentang kemenangan. Ini tentang identitas, tentang sebuah bangsa yang perlahan belajar berdiri sejajar di panggung dunia. Kita mungkin sempat tertinggal, kita sempat dihina, dibilang tim pelengkap, tim Asia Tenggara yang hanya jadi batu loncatan. Tapi sekarang, siapa yang berani berkata demikian? Dulu kita melihat laga internasional hanya sebagai formalitas. Kini kita menjadikannya medan pertempuran, di mana harga diri dan mimpi sebuah bangsa dipertaruhkan di atas lapangan. Dan lihatlah para diaspora itu. Mereka tumbuh besar jauh dari tanah kelahiran leluhurnya. Mereka mungkin tak besar di tanah ini, tapi ketika mereka menyentuh seragam merah putih itu, ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, ada sesuatu yang bangkit dalam diri mereka. Mereka bukan hanya pemain. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan bangsa ini. Mereka datang bukan untuk mencari panggung, tapi untuk membawa kehormatan kembali ke negeri asal darah mereka mengalir. Ingatkah kita saat timnas hanya dianggap hiburan akhir pekan? Saat kemenangan terasa seperti kejutan dan kekalahan dianggap rutinitas.
Tapi sekarang, ingat sekali, guys. setiap pertandingan timnas menjadi ajang berkumpulnya harapan. Bendera merah putih berkibar di tribun. Wajah-wajah anak bangsa menangis haru di setiap gol yang tercipta. Iya, guys, Ini ya. bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menyatu tanpa sekat suku, agama, daerah, politik, atau latar belakang. Semua itu hanya untuk satu nama, yaitu Indonesia. Indonesia. Karena sesungguhnya, timnas Indonesia hari ini bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan, tapi tentang jutaan jiwa yang berteriak dari layar kaca. Iya, betul. Timnas Indonesia saat ini Dari- bukan hanya 11 pemain di lapangan, guys, ya. Tapi timnas Indonesia sekarang ini bersama jutaan rakyat Indonesia, guys, ya. Semuanya berteriak, seluruh penjuru Indonesia, bahkan yang di luar negara Indonesia berteriak, guys, mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia, guys, ya. warung kopi. Hari ini timnas Indonesia bukan sekadar skuad, tapi gerakan nasional. Sebuah simbol kegembiraan di saat kondisi negeri ini sedang dalam kekhawatiran karena keserakahan. Timnas Indonesia itu seperti sebuah wadah, juga sebagai bukti jika bangsa ini layak bermimpi lebih besar. Dan ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Piala Dunia nanti, kita semua akan tahu jika bangsa ini telah menemukan cara untuk bangkit. Dan dunia akan menyaksikannya. Dengan Dunia semua akan itu, menyaksikan. kami tak akan lelah untuk mengatakan, bersiaplah dunia, Indonesia akan datang. Semangat para timnas Indonesia, guys. Semangat, semangat, semangat. Oke, guys, begitulah sedikit informasi tentang timnas yang kami berikan ke Anda semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua, guys, ya, tentang persepak bolaan Indonesia. Yang dulu timnas Indonesia dianggap remeh, kini menjelma jadi kekuatan baru yang mengancam Australia dan Bahrain, guys, ya. Perjalanan gila timnas Indonesia dari yang dulu dina, kini Australia dan Bahrain pun terancam. Wah, mantap luar biasa. Dulu timnas Indonesia sempat diremehkan dina, dibuat bahan tertawaan. Dan sekarang saatnya timnas Indonesia bangkit, membuktikan bahwa Indonesia saat ini akan ke Piala Dunia. Oke, kita tetap dukung terus, guys, ya, perjuangan timnas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon dukungan dan doanya. Semoga timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, guys, untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara yang remeh, bukan negara yang lemah. Oke, guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.